lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia yang merdeka. Hadirin undangan, disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal S. Ketua DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, tenaga ahli penyusunan perubahan RPJMD Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Dumai, akademisi, para ketua LPMK sekota Dumai. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, para pimpinan organisasi, para pimpinan BUMN dan BUMD, para pimpinan perusahaan swasta sekota Dumai, serta peserta musrembang RPJMD. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pembukaan musrembang rancangan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Dumai tahun 2021-2026 Selasa 26 September 2023 dimulai. Doa ini saya pimpin secara muslim untuk agama lain agar dapat menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afin, imahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bersama di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka acara muslimat perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Dumai tahun 2021-2026. Berikanlah keberkahan dalam acara kami ini dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat, dan perpisahan kami sesudahnya sebagai perpisahan yang penuh dengan pemeliharkanlah kami hidayah dan petunjuk-Mu. Terangilah hati kami dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rahim, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang yang telah mendahului kami. Doa, perkenankanlah doa kami ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, Bapak Dr. Andus Budi Hasno, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya
susunan ruangan sudah ditata, pesertanya duduk dengan rapi. Terima kasih hadirin semua yang telah memenuhi undangan kami. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, kemudian yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai ataupun anggota DPRD Kota Dumai yang hadir, kemudian yang kami hormati para anggota Forkompimda Kota Dumai, kemudian Bapak para asisten staf ahli, kemudian yang kami hormati selamat datang Kepala Bapedalitbang Provinsi Riau yang diwakili oleh Pak. Yang saya sangat hormati Bapak Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, para camat Kota Dumai, kemudian Ketua LAM Riau Kota Dumai, para akademisi, Ketua LPMK Kota Dumai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Kemudian yang sangat vertikal, pimpinan instansi provinsi, pimpinan BUMN, BUMD, para pimpinan perusahaan swasta Kota Dumai, peserta musrembang perubahan PDMD. Kemudian yang kami hormati kepala BPMD Provinsi Riau, kemudian Bapak dan untuk kemudian kami mengenang perubahan PDMD Kota Dumai legislatif, kemudian separuh ya tokoh masyarakat yang ulama yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Terlebih dahulu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat sama-sama hadir pada saat ini melaksanakan musrembang perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2001-2026 yang kita laksanakan. Kami kita Nabi Alam dan Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat tentunya kita mengharap syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, pelaksanaan perubahan musrembang RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 ini merupakan salah satu tahapan yang dilakukan di dalam proses penyusunan perubahan RPJMD sesuai dengan amanat Kemendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 64, di mana sebelumnya telah dilalui beberapa tahapan. Jadi memang ini merupakan rangkaian kita dari tahapan yang sebelumnya, yaitu pertama kita telah mengadakan FGD terhadap hasil evaluasi RPJMD Kota Dumai dan juga renstra perangkat daerah ini telah dilaksanakan Pak Wali Kota pada tanggal 5 sampai 9 Juni kemarin. Kemudian juga telah dilaksanakan penyusunan rancangan awal draft dokumen perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2001-2026 yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023. Pelaksanaan konsultasi publik juga telah kita laksanakan yaitu pada tanggal 2 Agustus 2023 yang bertempat di pendopo kita ini. Selanjutnya pada tahapan berikutnya penyampaian rancangan awal perubahan RPJMD Kota Dumai kepada DPRD Kota Dumai yang kita sampaikan pada tanggal 21 Agustus 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2021-2026 dan juga telah ditandatangani nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 pada tanggal 5 September 2023. Ini tepat 5 hari setelah disampaikan ke DPRD Kota Dumai. Terakhir, pada hari Selasa minggu lalu kita juga sudah melaksanakan konsultasi rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2021-2026 ke Gubernur melalui Bapedalitbang Provinsi Riau pada tanggal 9 September 2023. Banyak masukan-masukan dari Provinsi Riau yang harus segera kita perbaiki dalam rangka penyempurnaan rancangan awal ini. Musrembang perubahan RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh sebab itu, dalam rangka kelanjutan proses penyusunan rancangan perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2001-2026, maka pada hari ini diadakan musrembang perubahan RPJMD. Jadi kami menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta musrembang bahwa yang kita bahas ini adalah dokumen perencanaan 5 tahunan, dokumen jangka menengah kita. Jadi kesepakatan dengan DPRD kita tidak merubah visi misi, namun kita bisa nanti membahas kembali tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan sampai dengan program. Baik itu indikator-indikatornya, target-targetnya maupun panggung anggarannya.
Jadi memang yang kita bahas nanti pada sampai tataran program, berarti yang kita bahas adalah nanti ada outcome dan juga dampak. Kalau pada musrembang RKPD, musrembang perencanaan tahunan, kita nanti akan membahas sampai sub-rincian objek kegiatan. Misalnya terkait dengan jalan apa yang akan kita bangun, jalan apa yang kita perbaiki, drainase mana yang harus kita perbaiki. Namun pada musrembang ini kita membahas yang sifatnya adalah outcome dan juga dampak. Barangkali kita tidak membahas drainase mana yang kita perbaiki, tapi kita membahas adalah berapa pengurangan luasan banjir di Kota Dumai. Atau kita tidak membahas nanti misalnya jalan mana yang diperbaiki, tapi kita nanti membahas berapa target kondisi jalan kita dalam kondisi baik, berapa target jalan kita dalam kondisi mantap. Termasuk juga kita tidak membahas barangkali jumlah ruangan kelas yang akan dibangun dan sebagainya, tapi kita nanti juga akan membahas berapa penurunan angka UTU, berapa nanti target kita terhadap harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah. Termasuk juga nanti tidak membahas kita hal-hal yang detail seperti misalnya jumlah puskesmas atau pengadaan alat kesehatan, tapi kita nanti membahas berapa indeks kesehatan yang akan kita target, yang kita capai, termasuk nanti indikator makro lainnya, baik itu pengangguran, kemiskinan, indeks Gini, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun dasar hukum yang dilaksanakan dalam musrembang rancangan perubahan RPJM ini adalah pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, maupun dari musrembang ini akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili kepentingan yang menghadiri musrembang rancangan perubahan RPJMD ini. Berita acara musrembang ini kemudian dijadikan sebagai bahan penyempurnaan oleh Bapak Dalitbang untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Jadi setelah acara musrembang ini, karena kita membahasnya sampai dengan program, akan dilanjutkan juga nanti ada pembahasan secara simultan, pembahasan Renstra Perangkat Daerah. Pembahasan Renstra Perangkat Daerah kita akan membahas IKU Perangkat Daerah yang merupakan tupoksi dari OPD untuk mencapai visi-visi wali kota. Dilanjutkan pembahasan program kegiatan sampai dengan subkegiatan. Adapun peserta musrembang RPJMD ini terdiri dari unsur DPRD Kota Dumai, Forkompimda, akademisi, masyarakat, organisasi profesi, perusahaan BUMN, BUMD dan swasta, perangkat daerah dan pemerintah Kota Dumai, lurah serta LPMK Kota Dumai. Musrembang rancangan perubahan RPJMD ini akan dilaksanakan selama 2 hari kerja dengan rincian. Hari ini kita laksanakan pembukaan dan diikuti oleh seluruh undangan. Kemudian setelah pembukaan dilanjutkan dengan pembahasan misi 1 dan misi 4 yang diikuti oleh perangkat daerah, LPMK dan DPRD Kota Dumai. Kemudian selanjutnya pada Rabu 27 September 2023 dilanjutkan dengan pembahasan misi kedua dan ketiga. Kemudian Pak Wali Kota, karena kita juga sedang mengusulkan pembentukan OPD baru, ada 3 OPD, yaitu BRIDA, kemudian juga Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Ini yang dibahas tersendiri pada hari Jumat di beberapa Kota Dumai. Adapun peserta yang mengikuti pembahasan musrembang RPJMD ini adalah satu perangkat daerah didampingi oleh 40 orang yang hadir secara langsung, anggota DPRD Kota Dumai, LPMK, seluruh kelurahan. Sesuai dengan Permendagri 86 2017, dapat kami informasikan bahwa pada pembahasan hanya dilakukan pada sampai level program yang kami sampaikan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, tidak sampai pada kegiatan subkegiatan, apalagi nanti ke objek maupun subjenjang objek. Bapak Wali Kota dan hadirin peserta musrembang RPJMD yang berbahagia, dapat kami laporkan juga bahwa seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan dalam APBD Kota Dumai tahun 2023 pada anggaran Bapak Dalitbang Kota Dumai. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya nanti terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, kita berserah diri. Semoga Allah SWT memberikan kita ampunan, rahmat dan karunia kepada kita semua. Sebelum mengakhiri, kami mengajarkan sebaik pantun lagi. Tak sempat hadir, hanya berpesan perwakilannya hadir sejak pukul 8. Musrembang RPJMD adalah keharusan menyusun perencanaan untuk masa depan. Satu lagi, money follow program istilahnya kini
money follow function istilahnya dulu. Mari program kita tidak lanjuti, insya Allah pembangunan jadi bermutu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan dari pengarahan Wali Kota Dumai yang disampaikan oleh Bapak Haji Faisal SKM Mas. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Udang membelah pulau, menentang angin musim utara. Dengan musrembang pembangunan semakin berkilau, kota idaman semakin sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, yang hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dalanul mewakili imigrasi dari Bea Cukai dan teman-teman instansi vertikal yang hadir, staf ahli, Kepala Bapak Dandim Provinsi Riau, Bapak Andi Tuti, tenaga ahli kita nih, ada Bapak Dr. Azhar yang selalu membimbing kami, dan juga beberapa tenaga ahli yang hadir. Yang kami hormati Kepala OPD yang hadir pada hari ini, Kepala Balai Penjamin Mutu Provinsi Riau, Bang Wisma Hendrimon, dan dari teman-teman donatur foundation yang luar biasa. Dan dari Lam Riau, Kota Dumai yang kami hormati, Ketua dan Wanita yang hadir, Ketua GOW, organisasi provinsi yang hadir, perwakilan perusahaan, BUMN, BUMD, dan utusan kecamatan. Ini lengkap nih, ada pakai tanja, baju warna-warni, ada pakai peci luar biasa yang selalu betul-betul memberikan kontribusi untuk Dumai. Dan kami hormati teman-teman insan pers, segenap peserta musrembang cincin perempuan yang kecil tak sebut nama, yang besar sebut gelar. Insya Allah di pagi hari ini kita mendapat berkah dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, kami nggak panjang lebar. Hari ini ada 5 poin mengapa kita membuat perubahan RPMD. Yang pertama yaitu dengan pasca COVID hari ini, yang dulunya RPMD kita fokus ke COVID, hari ini dengan pasca COVID, mau nggak mau kita memang harus merubah item-item yang ada di setiap OPD sesuai dengan nanti perkembangan tahun ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini berkah kita semua lah, dengan tercapainya hampir seluruh target indikator, baik dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan Gini rasio. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita capaian sudah berhasil, tapi memang masih ada sekarang. Mohon maaf, ada masih masyarakat ekstrim, ada stunting, ada yang harus kita benahi. Jadi kayak mohon Bapak Ibu sekalian, terutama OPD yang terkait, mohon inovasi-inovasi yang sudah dimaksimalkan. Kami ingin hari ini kesempatan kita untuk lebih mengkhususkan, lebih kita mentekniskan, sehingga insya Allah target-target kita bisa dapat dimaksimalkan. Bang Acil ini, Bang Acil, alhamdulillah dari DPRD kita yang selalu betul-betul sangat kontribusi untuk Kota Dumai. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya rekomendasi Kementerian Pendayaan Beberapa Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 yang salah satunya merekomendasikan untuk melakukan review dan perbaikan dokumen perencanaan. Yang berikutnya nomor 4, berdasarkan hasil SGD pengendalian dan evaluasi terhadap renstra perangkat daerah, terdapat beberapa kebijakan nasional yang harus disesuaikan seperti kebijakan dana alokasi khusus, kebijakan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, dan lain. Yang terakhir, terjadinya perubahan struktur organisasi. Ada 3 OPD yang kita kembangkan, yaitu Ciptarum, Cipta Tata Ruang dan Pertanahan. Ini kenapa kami maksimalkan? Karena mohon maaf, Dumai ini banyak kawasan dan industri yang harus ada OPD yang menangani. Sehingga insya Allah ini untuk apa? Untuk percepatan investasi kita, untuk memudahkan investasi kita, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah yang ada di Dumai. Karena mohon maaf, ini atensi Bapak Presiden, bagaimana masalah-masalah kawasan, masalah lahan yang jadi masalah, ini menjadi atensi Pak Presiden dan semuanya. Dan kami hari ini BPN kemarin telah memetakan, sehingga insya Allah nanti baik nanti untuk tora, kawasan hutan yang ada sawit dan sebagainya, ini lebih khusus ada OPD tersendiri akan membidangi. Termasuk 2 OPD yang berdasarkan pemberagi, juga Damkar dan juga Brida. Juga kami ingin Brida karena kami ingin buat karena ada koneknya dari BRIN-nya nasional. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, BRIN kita yang di pusat banyak program-program yang memang secara penelitian, secara apa memang sangat dibutuhkan. Dan kami ingin Brida juga connect, sehingga insya Allah apa yang ada di provinsi, di pusat bisa kita tampung sini, sehingga insya Allah apa yang kita ingin buat dapat maksimal. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Budi saya sampaikan, kayak mohon hari ini
kita nggak bisa lagi kuantitas, kita nggak bicara banyak volume. Tadi Pak Budi bilang hari Bapak Ibu sekalian, kami ingin ke depan bagaimana Dumai betul-betul tertata dengan rapi. Kami dengan ITB lagi membuat desain kota. Kami ingin berharap Dumai yang hari kita masih fokus ke banjir, fokus ke jalan sebagainya. Ke depan next kita ingin melihat bagaimana desain kota yang baik. Sehingga kami ingin berapa kebutuhan nanti untuk pedestrian, berapa untuk RTH-nya, berapa dari langkah-langkah kita untuk dengan banjir, berapa kurangnya, dan bagaimana penanganan stunting yang luar biasa, bagaimana kita mengintervensi masyarakat SDM dengan cara-cara yang memang sesuai dengan OPD nanti. Kami mohon OPD yang hari terlibat agar maksimal untuk bagaimana memberikan kontribusi dari baik pedoman dari pusat, provinsi, daerah. Sehingga insya Allah next, karena mohon maaf waktu kami hanya 1 tahun lagi Ibu sekalian. Hari mohon maaf dari capaian-capaian kita hampir 95% terpenuhi, baik dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Indikator kerja utama kita sudah memenuhi target. Yang harus untuk 2025, alhamdulillah 2003 sudah terpenuhi semua Pak Kapolres dan Dim. Tinggal hari ini kita bagaimana ketahanan pangan yang hari masih kita maksimalkan. Maka kami hari ini dengan dinas terkait dengan Pak Muklis, kami ingin yang belum terpenuhi ikunya, terutama ketahanan pangan hari ini kita gesah. Baik kita mengolah lahan yang sudah ada, walaupun kawasan juga membuat kawasan pertanian terpadu. Ini untuk apa? Agar nanti masyarakat petani-petani kita bisa juga berkontribusi. Mohon maaf Pak Kapolres, Bapak Ibu sekalian, Pak Dandim, kami kemarin ke Bukit Kapur ke sini 9 Pak. Kami petani udah nanam kacang panjang, nanam cabai, nanam bawang, tapi kami susah untuk menjualnya. Maka hari insya Allah kita punya lahan yang lebih kurang 40 hektar. 10 hektar akan kita buat kawasan pertanian terpadu. Next sebagai juga untuk wisata, agrowisata kita. Nanti kami ingin menjual agar orang Pekanbaru bisa metik cabai di kawasan kita. Dan juga ada plaza yang buat untuk apa? Untuk menampung hasil-hasil petani kita. Saya sangat yakin Ibu sekalian, dengan kunjungan hari ini Dumai yang luar biasa. Saya yakin mereka juga ingin apa ada lagi Dumai. Selain DIC, selain Ekopark, selain kuliner, apa lagi? Saya yakin, saya kalau ke Jawa, saya ingin melihat apa yang tampil ada yang spesial di daerah itu. Sehingga dengan buka Google muncul semua Pak. Contoh anak saya mondok di Kuningan, ada taman ini, ada ikan ini, ada makan ini. Kita lihat Pak. Dan saya yakin orang ke Dumai pasti melihat Google Pak. Apa yang dia lihat, apa yang ada di Dumai. Hal ini Bapak sekalian, ini juga menjadi stressing kita. Sehingga insya Allah nanti IKU kita untuk ketahanan pangan bisa maksimal. Dan kami mohon juga MPP hari ini, Bang Hendra, juga kami tolong instansi pertikahan yang sudah terlibat tolong dimaksimalkan. Ada nanti kita dari samsatnya Pak Kapolres, jadi bisa juga rekam SIM bisa bisa di MPP. Alhamdulillah saya lihat dari Bang Ginting juga untuk pas-pas sudah mulai jalan, pajak sudah mulai jalan, sehingga insya Allah instansi vertikal yang ada di MPP bisa kita maksimalkan. Ini untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat pelayanan satu pintunya. Bukan hanya retorika, tapi bisa terlaksana. Maka Bapak sekalian, RPJMD perubahan ini mendasar untuk kita semuanya. Kami berharap untuk apa? Karena kami ingin dokumen yang kita buat bukan hanya copy paste, bukan hanya maunya kita, bukan, tapi maunya masyarakat Kota Dumai. Seharusnya kita update apa dari regulasi, dari pusat dan sebagainya. Dan Bapak sekalian, terima kasih semuanya. Hari ini kita kemarin ini juga berkah Pak Kabid, kami dapat DBH sawit. Walaupun ada yang komplain kecil, saya bilang enggak. Kita walaupun kecil alhamdulillah dapat 16 miliar, ini beruntung berkah ke Bapak sekalian. Kemarin dapat dari DID juga, insya Allah dapat dari inflasi kita dapat 9, sekian miliar. Jadi tahun ini di perubahan ada sekitar 25 miliar Pak. Ini kami full untuk fisik Pak. Ada yang Sidoarjo belum selesai, Gang Tenaga belum selesai, Jalan Nang Tua belum selesai. Jadi jalan gantung hari ini sudah mulai eksekusi. Karena setiap kami agensi Bapak Ibu sekalian, Pak Wali, jalan kami gantung, Pak Wali jalan kami gantung. Saya bilang memang gantung, saya bilang agar apa? Agar berbagi semuanya saya bilang. Jadi Bapak sekalian, dari utusan kecamatan, saya mohon kita ada peluang sekali lagi untuk Pak Budi dana kelurahan. Jadi insya Allah saya tidak tahu angkanya, mungkin minimal 750 juta sampai 1 M. Nanti biarlah Pak Budi nanti bidang anggaran nanti yang akan mengeksekusi. Tapi minimal 750 juta. Bapak Ibu sekalian, saya mohon Bapak dari utusan PMK nanti tolong dengan Pak Lurah, dengan Pokmasnya,
Saya kemarin ke Kayu Kapur, masih ada yang belum tersentuh sama sekali Pak. Kemarin ke Jalan Siap Pak, belum tersentuh sama sekali. Ada juga drainase yang belum tersentuh sama sekali. Mohon, kami mohon putusan kecamatan lebih bijak. Dalam arti, tolong yang sudah dapat dari APBD kita, dari PU, dari yang lainnya, tolong dana kelurahan dikasih yang lain Pak. Agar apa? Agar juga mencicipi uang rakyat. Agar mereka juga dapat menikmati jalan, menikmati drainase sebagainya. Sehingga insya Allah target kami, walaupun secara IQ kita sudah tercapai Pak, target kami 30%, mungkin target kami insya Allah bisa 50% infrastruktur, dan insya Allah bisa maksimal untuk lainnya. Bapak sekalian, dari instansi vertikal, dari perusahaan, nanti juga mau kontribusi. Kami sudah membuat perda nih Bapak Ibu sekalian, perda untuk CSR, TJSP ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian juga Bang Johannes yang sudah dari DPRD sudah membuat angka-angkanya. Besok next kalau ini perdanya clear Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ibu sekalian dari teman-teman Forkopimda, kita bisa sharing, bisa nanti kita koordinasi dengan perusahaan. Kita tidak duitnya Pak, kita tidak duitnya. Nanti hasil dari baik musrenbang kota nanti, mana yang tidak tertampung dari APBD, APBN maupun provinsi, kita mau nanti dari CSR yang mengeksekusi, baik dari program Pak Kapolres bagaimana air minum dan dari semua masjid, nanti Pak Dandim juga gang-gang mana yang jalan yang bisa kita masukkan. Kami ingin perusahaan-perusahaan yang Kota Dumai bisa mengkontribusi. Jadi alhamdulillah hari ini kita lagi buat pertanyaan, insya Allah clear nanti ini dengan DPRD, sehingga insya Allah TJSP bisa maksimal dengan sinergi dengan nanti musrenbang kita, dengan RJJ kita, dengan hasil kita, sehingga kami yakin Pak, yang hari ini belum terarah, tapi ke depan insya Allah lebih terarah, minimal ring satunya perusahaan. Mohon maaf, kami nggak mau dengar lagi di Wilmar ada gang tak tersentuh, di SDS, di SDO tidak tersentuh. Kenapa? Memang mohon maaf Bapak sekalian, hari ini pajak saja dari satu perusahaan Pak, dari apikultur saja sudah hampir 20 triliun Pak. Pajak saja dari PPh-nya Pak. Ini langsung pusat Pak. Bayangkan, masa kita ring satu nggak bisa diapain? Maka kami dengan Dewan semangat ya Pak Suranto ya, semangat agar TJSP ini lebih terarah lagi Pak. Bukan maunya wali kota, tapi maunya masuk ke Dumai. Hasil dari musrenbang, hasil dari kita reses Dewan, hasil dari teman-teman di lapangan, sehingga akan selalu kita satukan. Ini kita kerjasama untuk mengeroyoknya, sehingga insya Allah Dumai kita akan baik. Bapak sekalian, mungkin sambutan kami nanti makin panjang nih, yang inti-inti jadi ada Pak Azhar, ada dari provinsi ini nggak bisa maksimal. Maka kita berharap Bapak sekalian, tolong yang hadir pada hari ini, terutama OPD, utusan kecamatan, berikan masukan yang sangat berarti, terutama jadi organisasi profesi dari IBI, dari ID, dari IAKMI semua yang hadir. Tolong hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang lainnya, tolong beri masukan. Terutama hari ini Bu Yuni, kita masih tinggi angka kematian ibu kita, angka kematian masih tinggi. Saya nggak tahu nih masalahnya. Kalau masalah ambulans sudah clear, mungkin dari segi kompetensi bidangnya mungkin, tapi silakanlah secara teknis kami silakan kepada IBI dan teman-teman kesehatan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan rancangan perubahan musrenbang SDMD Kota Dumai tahun 2026 kami nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT memberkati usaha kita semua hari ini, dan insya Allah RCND hari ini dapat dengan maksimal dan dapat dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Keutuhan keberhasilan baru, daerah yang kini sudah berkembang, membangun kota idaman bahu-membahu melalui diskusi dalam musrenbang. Lebih kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tenaga ahli penyusunan perubahan LPJMD Kota Dumai kepada Bapak Dr. Azharuddin M. Amin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak dari Forkopimda yang berkesempatan hadir, dan seluruh kepala dinas, kabar, dan asisten serta staf yang hadir, dan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan itu hadir dari beberapa provinsi Riau yang mewakili Kepala Beda Pak MP adalah Pak Andi Tuti. Alhamdulillah pada
pagi hari ini kami sebagai tim penyusun untuk membantu Pemda Kota Dumai dalam rangka menyusun perubahan RPJMD Kota Dumai, yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam penyusunan ini memang yang disampaikan tadi bahwa itu fokus pada IKU Pak, ada indikator utama itu ada 28 indikator utamanya, dan kemudian ada indikator daerah atau IKD. Untuk kita pahami bersama bahwa untuk IKU itu merupakan kompilasi dari seluruh kegiatan yang ada di Kota Dumai, jadi segala urusan. Nah, untuk IKD-nya itu ada urusan wajib pelayanan dasar itu ada 6 urusan, kemudian urusan wajib pelayanan dasar itu ada 18 urusan, dan urusan pilihan itu ada 8 urusan, ditambah penunjang urusan. Itu yang tergantung nanti di dalam indikator daerah atau IKD. Hal-hal memang yang sudah disampaikan tadi bahwa substansi dari perubahan RPJMD Kota Dumai adalah menyangkut tentang bagaimana capaian yang sudah dilaksanakan pada pembangunan di 2022 itu sudah hampir 90% mencapai target dari yang semestinya itu bisa dicapai di 2025, tapi hari ini sudah sebagian besar tercapai, Pak. Maka oleh karena itu menjadi salah satu dasar bahwa perubahan RPJMD dalam rangka meningkatkan target pencapaian. Nah, itu yang inti dari perubahan RPJMD. Nah, kemudian yang kedua memang terkait dengan regulasi yang ada. Karena ada satu regulasi misalnya Permendagri 7 itu dia sudah menganulir 11 di bawahnya. 11 di bawahnya yang sebelumnya itu kita gunakan sebagai dasar hukum di dalam penyusunan RPJMD yang murninya, Pak. Tapi dengan adanya regulasi yang baru itu sudah menganulir ada 11 dan itu yang kita adopsi hari ini. Termasuk misalnya yang terkait dengan di bidang pendidikan. Mungkin bisa siapnya ini kan sampaikan. Indikator makro Kota Dumai misalnya kalau kita lihat hari ini, ya, sebagai yang disampaikan awal dulu bahwa kalau kita lihat tingkat capaian yang bawah saja, tingkat capaian pertumbuhan ekonomi Kota Dumai target di 2002 itu adalah 3,54, tapi sudah melebihi dari menjadi 6,36% atau 179,6. Nah, kenapa memang tingkat capaian yang cukup drastis? Salah satu penyebabnya adalah ketika nyusun dokumen perencanaan awal dulu bahwa kita berada dalam suasana COVID, Pak. Kita tidak berani menargetkan angka yang tinggi karena proses pekerjaan kita, artinya seluruh kegiatan masyarakat yang sifatnya produksi barang dan jasa itu ada yang stagnan. Oleh karena itu terjadi lompatan di 2002 karena program kerja atau kegiatan masyarakat yang memproduksi barang dan jasa itu tahun 2021-2020 itu yang sebelumnya ada yang tidak berkembang baik atau stagnan, terjadi lompatan di 2022. Dia terjadi di 2022-nya. Nah, kemudian kita melihat bahwa lompatan itu menjadi pemicu untuk perkembangan ekonomi berikutnya, kira seperti itu 2023, 2024, 2025, 2026. Lanjut. Nah, kemudian terkait dengan indeks pembangunan manusia, kalau kita lihat juga capaiannya, target awal dari RPJMD yang 74,80%, kemudian dia sudah sampai pada 75,26. Artinya nomor 2 terendah di Riau atau nomor 2 tertinggi di Riau setelah Kota Pekanbaru. Artinya hampir semua indikator itu dia pada berada urutan kedua setelah Kota Pekanbaru terkait dengan kemajuan daerah. Jadi ini pembangunannya itu sudah capaiannya 100,9 di tahun 2002. Lanjut. Kemudian tingkat kemiskinannya di 2002 target RPJMD-nya 3,51. Kemudian dia capaiannya tingkat capaian Kota Dumai-nya dia 3,2. Jadinya ada 108,3 perbaikannya. Artinya kalau kita kemiskinan kan yang paling rendah yang bagus, Pak. Kalau kita lihat kan yang paling tinggi itu adalah ada Kepulauan Meranti 23,84%, kemudian Dumai-nya di urutan kedua juga yang terendah. Artinya aspek indikator makro Kota Dumai sudah menjadi bagian kota yang terbaik kedua yang ada di Provinsi Riau. Lanjut. Kemudian untuk indikator tingkat pengangguran terbuka di target RPJMD 2002 adalah 7,79, kemudian capaiannya 5,38. Artinya ini sudah di 130,94. Kalau kita lihat perbandingan antara Provinsi Riau dan nasional, hampir semua indikator makro Kota Dumai sudah melebihi target provinsi dan nasional. Itu yang terjadi. Lanjut. Untuk Gini rasio tingkat capaian di 2022 target RPJMD 0,360, kemudian realisasi 3,45. Artinya 110%, walaupun pada posisi memang
Gini rasio Kota Dumai itu masih termasuk tinggi Pak, artinya masuk dalam kategori agak timpang sedikit. Walaupun memang masih ada proses perbaikan yang dilakukan, tapi yang jelas bahwa apa yang direncanakan dalam RPJM yang murninya itu sudah terlampaui di 2022. Lanjut. Nah, kalau kita lihat visi yang ada, memang hampir semua visi ada 4 visi Pak. Dari 4 visi itu ada 28 IKU. Nah, dari 28 IKU itulah yang kita coba mendesain kembali bahwa berapa target peningkatan yang harus dilakukan dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang, dengan kondisi perkembangan kegiatan masyarakat yang ada sekarang. Termasuk misalnya kalau kita lihat tadi bahwa menyangkut tentang pendapatan Kota Dumai itu secara drastis mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi angka nominal, kemudian angka share juga termasuk terjadi perbaikan. Nah, ada yang disebabkan oleh regulasi, ada lagi memang yang disebabkan kinerja pemerintah daerah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu yang terjadi terhadap perkembangan Kota Dumai. Lanjut. Nah, arah kebijakan yang ada dalam RPJM, misalnya kalau kita lihat di 2023, 2024 ini kan sudah memperkuat instrumen pendukung. Artinya kondisi pembangunan Kota Dumai hari ini tinggal memantapkan pendukungnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa bagian infrastruktur yang menjadi pendukung ekonomi Kota Dumai itu menjadi prioritas dalam pembangunan. Kemudian bagaimana SDM-nya diperbaiki dari pendidikan dasar sampai ke yang menengahnya, berbagi rangka menunjang perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Itu yang terjadi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dasar perubahan tadi sudah disampaikan bahwa paling tidak perubahan RPJM di Kota Dumai ini sudah mengarah pada hasil evaluasi yang dominan. Jadi yang menjadi pertimbangan utamanya adalah adanya hasil evaluasi terhadap kinerja IKU daerah, IKU-nya sama indikator kinerja daerah. Atas pertimbangan itu maka dilakukan upaya perbaikan karena hampir semua indikator yang sudah disusun dalam RPJM di awal itu sudah tercapai di 2022 yang mestinya baru tercapai di 2025 Pak. Itu yang terjadi. Lanjut. Nah, beberapa dasar hukum misalnya yang sebelumnya di dalam dokumen kita tidak ada, di dalam murninya, kemudian sekarang sudah masuk. Misalnya yang terakhir kalau di awal kemarin waktu diskusi publiknya itu masih ada yang terkait dengan keputusan Menteri nomor 50 5889. Nah, hari ini itu sudah berubah lagi. Ada keputusan Menteri Dalam Negeri yang 1317 tahun 2023 terkait dengan perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri yang 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi validasi presentasi mutakhir dan klarifikasi verifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan. Dan ini menjadi kita sudah adopsi di dalam dokumen perencanaan yang ada untuk di perubahannya yang ada sekarang. Termasuk yang lain tadi disampaikan bahwa target terkait aspek penyempurnaan dokumen ada pencapaian target kinerja BNP, perubahan strategi sasaran, dan perubahan pendapatan. Nanti teman-teman di pendapatan akan menyampaikan, tapi paling tidak nanti kami akan sampaikan bahwa ada efektivitas dari aspek penargetan pendapatan dan tingkat realisasi. Nanti datanya di bawah ada. Lanjut. Ini dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan. Yang sebelumnya kalau di bab 3 masih yang sebelah kiri digunakan, sekarang di bab 3 RPJMD sudah menggunakan yang di sebelah kanan Pak. Jadi ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Sebelumnya hanya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang sebelumnya. Lanjut. Nah, ini beberapa indikator utama dari 28 itu kami tampilkan paling tidak ada 11 yang coba kita targetkan dalam perubahan. Misalnya laju pertumbuhan ekonomi di 2023 ya 2023 itu ada 4,36, yang ada sekarang itu di range teman-teman dari beberapa provinsi adalah 4,19 sampai 4,90. Nah, ini yang terjadi bahwa ketika katakanlah terjadi peningkatan target pertumbuhan ekonomi dari 4,90 di 2023 dan seterusnya, itu akan terjadi peningkatan PDRB yang awalnya harga berlaku 38,90 triliun dan 41,50 triliun 2023 itu dia menjadi 49 triliun. Jadi terjadi peningkatan sekitar 8 triliun dengan pertimbangan bahwa angka inflasinya relatif stabil Pak. Stabil. Jadi kita penargetan inflasinya juga tidak tinggi. Artinya ini karena sistemnya kita buat otomatis jadi pertumbuhan ekonomi
itu connect dengan ada PDB harga konstan, kemudian inflasinya masuknya ke PDB harga berlaku. Jadi tidak ada yang meleset satu lari semua gitu, pikir seperti itu. Maka kita menargetkan memang tidak terlalu optimis, tapi paling tidak bahwa nilai nominal uangnya itu akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tentu dukungan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam rangka perbaikan kinerja pembangunan, bersama dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka mempercepat proses kegiatan ekonomi masyarakat melalui dukungan infrastruktur, kemudian dukungan kebijakan yang mempercepat proses produksi barang dan jasa dari Kota Dumai. Karena itu nanti yang menghasilkan uang dalam bentuk PDB harga berlaku. Kemudian pertambahan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan itu yang menghasilkan PDB harga konstan. Kira seperti itu Pak. Oleh karena itu peningkatan volume kegiatan masyarakat bisa jadi sektor industri menambah investasi, bisa jadi sektor industri menambah kapasitas industri, bisa jadi sektor industri menambah jam operasional industri. Itulah nanti yang akan menambah PDB harga konstan, akan menambah PDB harga berlaku. Itu yang terjadi. Dan itu coba kita perhitungkan bahwa kondisi ke depan akan terjadi. Kenapa? Karena pertambahan jumlah penduduk Kota Dumai, pertambahan penduduk Indonesia yang membutuhkan barang, terutama misalnya minyak nabati, sebagian besar produksinya ada di Kota Dumai, biodiesel termasuk. Jadi kalau kita lihat produsen terbesar biodiesel nasional, 38% itu ada di Riau Pak, ada di Riau. Nah, yang mana wilayahnya adalah Kota Dumai sekitar 80%, baru ada Inhil sekitar 20%. Itu yang terjadi hari ini. Oleh karena itu kontribusi ini kita berharap bahwa Dumai bisa menjadi pusat industri dengan hilirisasi, walaupun tidak penyebar banget, tapi bisa menjadi bagian pengembangan ekonomi hilirisasi yang pangkal besarnya ada di Kota Dumai. Dan harapannya bahwa tidak hanya menjadi tempat pengolahan, tapi menjadi bagian mendapatkan manfaat dari sektor industri yang ada. Itu harapan kita dari tim yang ada. Nah, kemudian hampir seluruh target yang ada terjadi peningkatan di laju pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat kemiskinan kita target terjadi penurunan dibandingkan dengan RPJMD di awal, kemudian di pendapatan PDB per kapita misalnya kalau kita lihat di awal pendapatan per kapitanya di 2023 itu ada 83 juta Pak, 83,8, tapi yang di perubahan itu sudah menjadi 87, jadi terjadi peningkatan sekitar 4 juta. Itu target di 2023. Kenapa? Karena ada background data yang terjadi sebelumnya mengalami perbaikan. Nah, itu kira-kira yang kami sampaikan. Kemudian terkait dengan data kependudukan yang kita gunakan berdasarkan pada proyeksi data BPS. Terkait dengan indikator kinerja daerah nanti akan kita bahas dengan teman-teman OPD setelah acara ini untuk melihat apakah target-target yang kita coba targetkan ini yang kita susunkan itu logis, kemudian sistematis dan dalam rangka mendukung indikator kinerja utama. Karena memang apapun yang kita lakukan, yang jelas bahwa seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, seluruh kegiatan pemerintah terkompilasi dalam indikator kinerja utama. Terakhir, nah terkait dengan tingkat capaian keuangan, kalau kita lihat memang di 2018 sampai di 2022 itu terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Misalnya kalau kita lihat realisasi PAD dari target yang ada itu 134%, yang di target PAD-nya ada 340 miliar, kemudian naik menjadi 463 Pak realisasi. Itu yang di 2022. Kemudian di 2023 itu sudah kita juga flatkan, artinya flatnya itu adalah 463 kemudian 37 seterusnya ke belakang dengan rasionya sekitar 1,6. Harapannya apa? Bahwa yang selama ini ada fluktuasi antara target dengan realisasi, harapannya ke depan itu sudah ada agak linear. Artinya ketika di linear bahwa antara perencanaan datanya sudah akurat, antara realisasi betul-betul apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Itulah yang kita harapkan ke depan, bahwa efektivitas pembangunan itu basisnya dari perencanaan yang terbaik, the best frontiernya yang terbaik dan terdepan mudah menjadi acuan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi bagian dari perintah Allah. Di dalam Al-Quran sebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum. Kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Alhamdulillah baik majma'in wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya paparan dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Litbang Provinsi Riau yang disampaikan oleh Bapak Andi Istatuti, STMN. Disilakan. Yang kami hormati, Pak Wali Kota, Bapak Ibu Forkopimda Kota Dumai, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan dan seluruh pejabat dan aparatur di Kota Dumai satu persatu. Puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa sama-sama menghadiri musrembang perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Ini mempunyai arti khusus dan sangat strategis bagi Pak Wali Kota sampai dengan tahun 2026 yang ditargetkan dalam RPJMD. Kemudian tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, ucapan Allahumma sholli Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan di awal dari Pak Wali Kota mengatakan bahwa perubahan RPJMD ini mempunyai 5 dasar untuk melakukan perubahan. Mungkin yang perlu kita soroti bersama adalah strategi yang kita hadapi atau Kota Dumai hadapi setelah pasca Covid. Seperti yang disampaikan di awal bahwa RPJMD Kota Dumai pada tahun 2021 disusun untuk sebagai tindak lanjut dari bagaimana kita menghadapi Covid. Sasaran target agak sedikit pesimis karena kita juga nggak tahu endingnya Covid ini seperti apa. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini perbaikan dari pertumbuhan ekonomi kita, perbaikan dari indikator makro kita, dan hal-hal seluruh hal yang menjadi aspek dari kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Nah, ini juga menjadi dasar kita, dasar Kota Dumai juga lebih optimis untuk kalau bisa dibilang meningkatkan target yang ada. Jadi seperti tadi disampaikan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai, TPT sudah tercapai, kemiskinan, angka kemiskinan menurun sangat drastis melewati dari target RPJMD semula. Jadi ini juga menjadi dasar kita bahwa Kota Dumai, Pak Wali Kota mempunyai target yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa program kegiatan yang dilakukan di Kota Dumai mencapai ataupun tepat sasaran. Next. Yang seperti di awal saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sangat baik dibandingkan pada saat Covid tahun 2020. Pada TW2 pertumbuhan ekonomi di Riau menunjukkan angka yang tumbuh sangat baik di angka 4,88, di mana sektor pembentuknya terbesar tetap sama, itu di industri pengolahan, di migas sektor 3 dan juga di pertanian. Ini juga hampir sama dengan faktor pembentuk dari sektor yang ada di Kota Dumai. Nah, Kota Dumai bergerak di sektor industri dan juga pelabuhan. Ini juga menjadi hal yang hampir kebijakannya sama dengan pembangunan yang ada di Provinsi Riau pada umumnya. Next. Kemudian disampaikan oleh Pak Azharuddin tadi, Pak tenaga ahli, bahwa hampir seluruh indikator makro yang ada di Kota Dumai sudah tercapai. Namun ada 2 indikator makro yang mungkin sedikit di bawah provinsi yang mungkin bisa jadi highlightnya Kota Dumai, yaitu Gini rasio atau kesenjangan dan juga di tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran juga bisa dilihat, mungkin salah satu penyebabnya adalah Kota Dumai menjadi suatu kota yang cukup besar, jadi aneka ragam pekerjaan dan juga kepadatan penduduk yang cukup besar, sehingga mengakibatkan mungkin kesenjangan pendapatan sedikit jadi bias di Kota Dumai. Jadi juga menjadi PR Kota Dumai, bagaimana kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran dapat lebih ditekankan lagi agar angka-angkanya terus membaik dan bisa di bawah provinsi. Next. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Riau, kita bisa melihat bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi nasional stabil pada kisaran 5-6%. Sedangkan di Provinsi Riau walaupun sedikit fluktuatif dari tahun 2005, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi Riau itu tumbuh di angka 3-5%. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2022 atas dasar harga konstan dengan migas meningkat 567% lebih dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Nilai PDRB kita berkisar dari 79,29 triliun meningkat menjadi 529 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini juga bisa bahwa nilai produksi kita jauh meningkat pada tahun 2005. Ini juga menjadi dasar kita bahwa Provinsi Riau yang dulunya sangat tergantung pada migas sekarang sudah switch menjadi tergantung pada
pertumbuhan sektor industri dan juga pertanian. Dan juga pendukung dari PDRB per kapita Riau itu meningkat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, peningkatan ekspor, penurunan talent impor, peningkatan produktivitas, pengendalian inflasi, dan penyaluran kredit koperasi serta peningkatan jasa perusahaan. Jadi hal-hal inilah mendorong dari pertumbuhan PDRB kita. Jadi harapan kita sektor-sektor ini khususnya di Kota Dumai menjadi sektor yang diperhatikan dalam kebijakan ataupun arah pembangunan di Kota Dumai. Selanjutnya gambaran PDRB per kapita di Provinsi Riau. Kalau kita lihat dari PDRB per kapita Provinsi Riau, Riau saat ini berada di posisi nomor 4 di Indonesia atau nomor 4 dengan nilai di 10.101 dolar US per dolar. Nah, untuk Dumai sendiri, Dumai saat ini berada pada kelas pendapatan per kapita atau kelas menengah dengan nilai sebesar lebih kurang 9.172 dolar. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk Kota Dumai karena pada tahun 2018 Kota Dumai ini juga sudah masih tetap pada kategori upper middle class untuk pendapatan per kapita. Nah, dibandingkan dengan Siak dan Bengkalis, maka dua kabupaten ini sudah menunjukkan bahwa pendapatan per kapita sudah sangat tinggi. Next. Kemudian kita juga bisa melihat dari struktur ekonomi dan struktur tenaga kerja bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bahwa pertambangan dan penggalian menunjukkan sektor yang paling dominan, yaitu hampir 30 sampai dengan 45%. Nah, meningkatnya sektor pengolahan pada tahun 2019 dan 2022 sebesar 25 sampai dengan 28%, yang didominasi oleh komoditas yang ada di Provinsi Riau, khususnya CPO, pulp, dan kertas. Ini juga menjadi domain industri yang ada di Kota Dumai. Kalau kita lihat kembali adanya untuk struktur tenaga kerja, bahwa struktur ekonomi Riau beralih dari klasifikasi industri, yaitu industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik dan gas. Kemudian kita bisa lihat bahwa penyerapan tenaga kerja yang terbesar itu adalah di sektor pertanian di tahun 2022. Next. Kemudian kita juga mengetahui bahwa Riau ini menjadi salah satu provinsi nomor 5 terbesar dalam hal investasi. Harapan kita dengan penyerapan investasi yang sangat besar juga bisa mendorong dari pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan iklim investasi yang baik, stabilitas dari politis, kemudian adanya kebijakan regulasi di era yang mendukung dari investasi akan lebih meningkatkan dari sumber investasi. Next. Kemudian kalau kita lihat dari kuadran SI, maka prioritas pertama dalam sektor pembangunan adalah sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian prioritas kedua adalah konstruksi, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor. Jadi sektor pertama ini menjadi sektor yang paling dominan untuk kita perhatikan dalam pembangunan yang memberikan dampak terbesar bagi PDRB kita, khususnya di PDRB Kota Dumai. Next. Kemudian peranan sektor PDRB per kabupaten kota. Nah, kita bisa lihat khusus Kota Dumai terdapat 11 dari 17 sektor lapangan usaha yang bertumbuh dan kembangnya di antara sektor transportasi, pergudangan besar eceran, reparasi mobil, sepeda motor, industri pengolahan. Jadi ada 11 dari 17 sektor yang memberikan dampak sangat positif bagi perkembangan PDRB di Kota Dumai semenjak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Next. Kemudian perkembangan kemiskinan di Provinsi Riau. Perkembangan kemiskinan Provinsi Riau dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup turun, Pak. Nah, ini juga domain kita di mana dari sisi jumlah maupun persentase kita juga melihat perbaikan. Namun next, khusus untuk kemiskinan ekstrem kita mempunyai target besar di tahun 2024, di mana dari target pemerintah pusat bahwa kita harus mampu membuat zero ataupun 0% untuk kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Nah, ini PR yang sangat besar, Pak. Nah, makanya Provinsi Riau mempunyai 3 strategi, yaitu melalui pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Jadi di tahun 2024 kita juga ada program dengan kabupaten kota se-Provinsi Riau
untuk memberikan pengurangan beban atau bantuan sosial dan jaminan sosial. Next. Untuk penurunan kemiskinan juga kita lihat terjadi juga penurunan pengangguran di Provinsi Riau. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 0,33%. Kemudian jumlah penduduk miskin kurang sebanyak 115.377 orang atau dari 600.000 per seorang dari tahun 2005 berkurang menjadi 485.030 orang pada tahun 2022 atau berkurang sebesar 1,13% per tahun. Kemudian kalau kita lihat dari garis kemiskinan, maka garis kemiskinan terjadi peningkatan dari tahun 2005 atau sebesar 92,97% pada tahun 2022. Garis kemiskinan Riau pada tahun 2002 sebesar Rp605.912.000. Jadi untuk kabupaten yang garis kemiskinan di atas provinsi tahun 2010 adalah Kuansing, Pelalawan, Pekanbaru, Bengkalis, Pulau Meranti, dan Pekanbaru. Next. Selanjutnya perkembangan pengangguran di Riau. Kalau kita lihat memang angka pengangguran juga sangat turun dari tahun ke tahun. Namun di catatan kita, kalau kita lihat dari jenis kelamin yang mengalami ataupun terjadi pengangguran, yang terbesar itu adalah perempuan. Jadi kita bisa lihat juga intervensi kita untuk gender juga harus diperhatikan. Karena Agustus 2022 bahwa angka pengangguran untuk perempuan itu sebesar 5,68% dan laki-laki 3,72%. Kalau dilihat dari sisi kewilayahan, maka pengangguran terbesar itu ada di perkotaan. Untuk tahun 2022 di perkotaan sebesar 6,18 sampai dengan 3,12%. Nah ini kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022, maka wilayah perkotaan memberikan kontribusi terbesar bagi pengangguran. Next. Kemudian seperti perkembangan indeks pembangunan manusia di Riau. Walaupun kita sudah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2022, di mana peningkatan per tahunnya lebih kurang di angka 0,80% tahun 2001 sampai 2022, tapi kita masih melihat potensi yang cukup tinggi untuk terus dilakukan. Jadi kita khususnya Kota Dumai yang saat ini pada status tinggi bagi IPM-nya, harapan kami pada tahun-tahun berikutnya Kota Dumai mampu pada posisi status sangat tinggi. Next. Nah ini yang mempunyai angka status sangat tinggi hanya satu, itu di Kota Pekanbaru di atas 80. Nah Dumai semenjak tahun 2011 sudah berstatus tinggi, jadi harapan kami 2-3 tahun lagi Dumai mampu mencapai 80 Pak untuk poin IPM. Next. Kemudian tren Gini rasio di Indonesia dan Riau. Memang terdapat 2 kota dengan Gini rasio di atas provinsi, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Dan yang terendah itu adalah di Rokan Hilir. Jadi mungkin Kota Pekanbaru dan Kota Dumai dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang beragam dalam lapangan pekerjaan. Ini juga memberikan dampak bagi kesenjangan pendapatan bagi masyarakat. Next. Selanjutnya bonus demograf. Kita memahami bahwa saat ini Indonesia sampai dengan tahun 2040 diberikan bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif yang sangat besar. Ini juga menjadi hal yang bagi kita perencanaan dan juga produktivitas kita menjadi tantangan. Jadi bisa memberikan dampak positif, bahkan memberikan dampak negatif. Jadi bagaimana kita mengelola? Kalau melihat dari pendudukan di Provinsi Riau saat ini ada beberapa permasalahan terbesar bagi Provinsi Riau di atas umur 5 tahun, di mana penyandang disabilitas umur 5 tahun terbesar itu adalah gangguan berjalan, kemudian gangguan penglihatan sampai dengan gangguan emosional. Jadi hal ini harus diperhatikan dalam sisi kesehatan kependudukan. Kemudian kalau lihat dari tingkat pendidikannya, bahwa baby boomers SD sampai sederajat itu hampir 47,34 bagi di tingkat pendidikannya. Next. Nah sekarang ini Kota Dumai berada di kota klasifikasi yang sedang, jadi di bawah 1 juta penduduk. Jadi hanya Pekanbaru dan Kampar yang statusnya di akhir RPJMD yang kami susun sekarang ini, diharapkan di tahun 2045 status Pekanbaru di metropolitan, dan harapan kami juga Dumai bisa menyusul jadi salah satu kota metropolitan di Provinsi Riau. Jadi ini masih
dalam asumsi atau proyeksi yang kami susun dalam RPJMD Provinsi Riau nantinya. Next. Kemudian kita juga menghadapi beberapa isu strategis yang memang dari awal penyusunan RPJMD Provinsi Riau sampai saat ini juga salah satu yang kita sampaikan selalu ke pemerintah pusat, Pak Wali Kota. Salah satu isu strategis kita adalah kebangkitan ekonomi Riau itu melalui hilirisasi industri. Kita ada 5 komoditas yang menjadi unggulan kita, tapi 5 komoditas ini masih belum bisa kita lakukan produksi secara terintegrasi dalam skala industri yang besar. Jadi nilai tambahnya masih sangat kecil, di mana ada sawit, ada karet, kelapa, sagu, dan juga hutan tanaman industri. Jadi ini PR kita bersama, bagaimana mewujudkan hilirisasi yang ada di Provinsi Riau, karena pada RPJMN Indonesia dari tahun 2025 sampai 2025, Riau ini merupakan koridor untuk hilirisasi. Jadi harapan kita sejalan nantinya antara kebijakan pemerintah daerah baik dari kabupaten kota, provinsi dan pusat untuk mendorong Riau sebagai satu pusat hilirisasi di Indonesia. Next, ini 5 kawasan industri yang menjadi prioritas di RPJMD kita di Provinsi Riau, untuk kawasan Giri Dumai, Tenayan, Kali Enok, dan Tanjung Buton. Next. Kemudian isu lainnya di Provinsi Riau adalah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dibandingkan dengan Agustus tahun 2021, pada tahun 2022, tenaga kerja dengan pendidikan SMA umum dan SD ke bawah mengalami peningkatan persentase, masing-masing besar 2,07% dan 1,7% poin. Sementara penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, kejuruan, diploma 1 sampai 3 dan universitas mengalami penurunan persentase dengan penurunan pendidikan SMA kejuruan sebesar 1,8% poin. Nah, ini juga jadi belum jadi salah satu PR kita, ternyata tingkat pendidikan pekerjaan juga mengalami penurunan. Kemudian untuk TPT, kita melihat bahwa TPT terbesar itu berada pada tingkat pendidikan SMK. Jadi bisa kita lihat bahwa pendidikan vokasi kita menjadi penyumbang terbesar bagi pengangguran. Ini PR kita bagaimana menyiapkan tamatan vokasi dan juga sekolahnya agar mampu atau menciptakan insan yang bisa bersaing di dunia tenaga kerja. Next. Kemudian isu strategisnya adalah pembangunan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis, pengembangan pariwisata dan penanganan abrasi pantai di timur Provinsi Riau. Jadi kita adanya infrastruktur yang terbatas, khususnya jalan, jembatan, air dan listrik untuk menunjang konektivitas kawasan industri. Kemudian kawasan strategis industri KI Tanjung Buton, Tenayan, Kuala Enok dan Dumai yang belum berfungsi secara maksimal. Kemudian kawasan strategis pariwisata serta abrasi itu besar sebesar 107,22 km serta pembangunan infrastruktur bagi pulau terluar dan terdepan di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Tangsel, Pulau Padang dan Pulau Merbau. Next. Kemudian ada penanganan kawasan perbatasan negara dan konektivitas antar provinsi, adanya permasalahan di perdagangan obat-obatan psikotropika, kemudian adanya 17 lokasi prioritas perbatasan negara, kemudian adanya permasalahan di komunitas adat terpencil, yang khususnya terciptanya kemiskinan dan peningkatan kualitas aksesibilitas konektivitas infrastruktur wilayah Riau Sumatera Barat, Riau Sumatera Utara dan Riau Jambi, serta perlunya peningkatan kerjasama antar daerah yang perbatasan rangka optimalisasi produksi, pengolahan dan pemasaran. Jadi inilah menjadi hal-hal yang kita perhatikan dalam pembangunan, khususnya pembangunan di perbatasan negara dan antar provinsi. Kemudian inflasi, seperti disampaikan Pak Azhar tadi bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka adanya kendalian inflasi. Nah, harapan kami inflasi dapat terkendali antara 2 sampai dengan 3% agar pertumbuhan ekonomi dan juga daya beli masyarakat juga dapat terjaga dengan baik. Salah satu upaya pengendalian inflasi adalah pengendalian pasokan komoditas, kemudian subsidi transportasi, operasi pasar dan gerakan masyarakat, gerakan tanaman yang cepat panen. Nah, ini juga salah satu program yang dilakukan oleh Provinsi Riau. Next. Ini adalah program-program yang ada di RPJMN 2020 sampai 2024, mungkin perlu dibahas secara detail. Next. Dan terakhir, ada harapan kami bahwa pertama adalah percepatan pembangunan tidak akan terjadi jika kita tidak bersama, bekerja sama dan mempunyai visi dan tujuan yang sama.
Diperlukan kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Jadi sinergitas kita antara seluruh daerah, provinsi, kabupaten kota dan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting untuk kita lakukan bersama agar seluruh yang kita rencanakan dalam dokumen apapun dapat terwujud dengan baik. Mungkin saya dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, paparan dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang disampaikan oleh Bapak Zulfikar SE MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Ketua DPRD, Pak Tenaga Ahli, Pak Dr. Azhar, kemudian Kepala Bapeda Riau atau yang mewakili, kemudian Pak Budi, Kepala Bapeda Kota Dumai, yang saya hormati Forkopimda Kota Dumai, dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapeda merupakan salah satu OPD yang memberikan kontribusi di dalam pendapatan asli daerah. Kalau kita lihat di PAD kita memberikan kontribusi di dalam APBD 32% untuk tahun 2022. 50%-nya itu diberikan kontribusinya oleh Bapeda. Bisa slide-nya. Di realisasi PAD. Next, realisasi PAD. Kalau kita lihat realisasi PAD di tahun 2018 sampai 2022, untuk pajak daerah sendiri mengalami peningkatan setiap tahun. Memang ada beberapa yang secara PAD mengalami peningkatan, tetapi ada beberapa komponen yang stagnan bahkan menurun, misalnya di retribusi daerah. Retribusi daerah pada posisi tahun 2022 itu berada di 32 miliar lebih. Artinya dari tahun 2018 sampai 2022 itu berkisar 30 sampai 32 miliar itu setiap tahunnya mengalami peningkatan, terlihat dari beberapa tahun sampai di 2001 dan 2002 itu mengalami peningkatan sekitar 20% lebih. Kemudian untuk layanan PAD adalah yang dikelola oleh BUD, RSUD maupun Puskesmas yang juga mengalami peningkatan. Hanya dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mengalami setiap tahunnya mengalami peningkatan. Next, ini tabel yang dari data yang tadi kita bisa lihat besaran untuk pajak daerahnya, kemudian lain-lain PAD yang sah itu mendominasi dari PAD kita. Kemudian untuk tabel berikutnya, nah ini komposisi ini di mana PAD kita memang secara keseluruhan 30% dari APBD, yang mana pajak daerah hampir 49% kontribusinya terhadap PAD, yang harapannya untuk PAD dengan undang-undang baru kemandirian fiskal itu bisa meningkatkan kontribusi PAD kita di dalam APBD. Kemudian next, nah faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, di mana pertumbuhan ekonomi regional yang disampaikan oleh tadi kepala atau yang mewakili Bapeda Bank 5-6%, kemudian inflasi, kemudian perubahan kebijakan pemerintah daerah pada PAD ini termasuk regulasi, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menuntut kemandirian lebih kewenangan daerah dalam rangka kemandirian fiskal, peningkatan PAD kita. Kemudian bisa dilihat analisa kinerja pajak daerah tahun 2021-2024. Ini upaya-upaya dalam rangka peningkatan APBD kita, yang mana terdiri atas analisis potensi pajak daerah yang kita lakukan, penilaian potensi, kemudian juga pemutakhiran basis data wajib pajak daerah. Kita melakukan pembaharuan terhadap data-data wajib pajak yang baru maupun yang lama. Kemudian sosialisasi pajak daerah kita sampaikan ke beberapa, hampir di seluruh kecamatan. Kemudian juga peningkatan layanan pajak daerah ini termasuk dengan pembayaran melalui kris. Kemudian juga kita juga membuka kanal-kanal pembayaran di bank-bank yang lain.
untuk kemudahan wajib pajak melakukan pembayaran. Kemudian kemitraan dengan pihak ketiga ini kita lakukan kerjasama dengan BPN, kemudian dengan DJPP, kemudian juga dengan kejaksaan dalam rangka pemeriksaan. Kemudian pengembangan kebijakan pajak daerah ini termasuk dengan regulasi tadi yang sudah saya sampaikan dan evaluasi pelaporan kinerja. Kemudian proyeksi pendapatan. Next lagi. Ya, ini target RPJMD awal yang kita lakukan waktu tahun 2021 ini setelah realisasi di 4 tahun berjalan ini malah capaiannya lebih dari 100%. Artinya dari target awal RPJMD kita 163, realisasi kita 185. Kemudian 2022 175 226 miliar. Artinya setiap tahun mengalami peningkatan untuk pajak hampir 100% lebih, bahkan di tahun 2024 dengan proyeksi kita 431 itu mengalami peningkatan sekitar 200 miliar, 200% lebih. Jadi maka oleh sebab itu maka perlu dilakukan perubahan di dalam RPJMD untuk PAD kita. Next. Nah, ini kita lakukan proyeksi untuk 3 tahun ke depan. Kalau 2024 ini mungkin sudah ketetapan di 431 di dalam APBD kita 2024. Kemudian 2025 dan 2026 ini mengalami, kita proyeksikan sekitar 5% dari karena pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi kita proyeksikan peningkatannya 5% karena pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga pada tahun 2025 itu ada option PKB yang mana sudah diatur di dalam undang-undang. Option PKB dan BBNKB ini menjadi kewenangan kita, tidak 100% tetapi ada peningkatan komposisi persentase. Jadi yang tadinya sekitar 20 menjadi 66%. Cukup signifikan juga mengalami peningkatan. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disampaikan oleh Bapak Yulfizal SH MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Pak Wali Kota Dumai, kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati tim penyusunan RPJMD serta Kepala Badan Litbang Provinsi Riau atau Miyawaki, terusnya yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai atau segenap anggota Dewan yang kami muliakan, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, serta rekan-rekan Kepala PDI, asisten, staf ahli, camat dan kelurahan yang kami muliakan. Dalam arti BPKI merupakan suatu titik tonggak pembangunan Kota Dumai yang merupakan bagian penerimaan daerah, khususnya dalam hal penerimaan pendapatan, transfer dan belanja. Sebagai dasar hukum dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 584 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023. Sebagai gambaran, tentu kita harus tahu juga apa yang dimaksud dalam keuangan daerah. Di sini kami paparkan, keuangan daerah adalah sebuah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan nilai daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Next. Struktur APBD sebagai gambaran kami, pasal 30 PP 12 tahun 2019, yaitu hal-hal ini: pendapatan daerah terdiri pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, pendapatan yang sah. Sedangkan dalam hal APBD tersebut terdapat belanja, yaitu
Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Sedangkan hal pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Next. Tantangan tahun 2023 pertama, ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina dan harga pangan dan energi yang masih tinggi memicu kenaikan inflasi. 3. Kenaikan suku bunga acuan terutama dari Bank Sentral Amerika. Dalam hal ini kita membahas juga terkait dengan realisasi dan prediksi pendapatan tahun 2021 dan sampai 2026. Yang mana dalam uraian pendapatan transfer yaitu kami prediksi dari tahun 2021 realisasi 879 miliar 612 juta 437.425,30 sen. Sedangkan di tahun 2022 906 miliar 194 juta 705.140. Sedangkan target APBD tahun 2023 sebesar 1.322 miliar 107 juta 291.874 rupiah. Dalam hal target pendapatan diprediksi tahun 2024 sebesar 1.115 miliar 845 juta 964.512 rupiah. Sedangkan dalam hal target pendapatan tahun 2025 1.143 juta 43 miliar 705 juta 279 juta 666 rupiah 30 sen. Dalam hal ini ditargetkan dari tahun 2026 sebesar 1.222 miliar 875 juta 471.172 rupiah 84 sen. Dalam hal pendapatan tersebut yaitu ada bagian dari pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan sah itu kami prediksikan itu sebesar 40 miliar 695 juta 763.000. Next. Sedangkan dalam struktur belanja kita yaitu diprediksi tahun 2021 2026 dalam uraian belanja daerah dari APBD tahun 2021 sebesar 1.454 miliar 362 juta 356.872 rupiah. Sedangkan APBD tahun 2022 sebesar 1.639 miliar 213 juta 506.052 rupiah. Sedangkan pada APBD perubahan tahun 2023 ini sebesar 1.971 miliar 422 juta 354.783. Dalam masa target tahun 2024 dapat dihitung sekitar 1.823 juta 1.823 miliar 78 juta 807.189. Sedangkan pada tahun 2025 kita prediksikan 1.820 miliar 334 juta 340.013 rupiah. Sedangkan dalam target tahun 2026 diprediksi sebesar 1.854 juta 1.854 miliar 752 juta 964.789 rupiah. Pada struktur belanja operasi
belanja operasi, yaitu APBD tahun 2021 1.481.786.509. Sedangkan pada APBD tahun 2022 diprediksi APBD tahun 2022 sebesar 1.359.032.114 rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 ini sebesar 1.465.451.498 rupiah. Sedangkan target dalam hal prediksi APBD 2024 sebesar dalam hal belanja operasi sebesar 1.390.215.844 rupiah. Sedangkan pada target tahun 2025 sebesar 1.389.545.648.668 rupiah. Sedangkan dalam hal target diprediksi tahun 2026 1.433.273.444 rupiah. Sedangkan dalam hal struktur dari belanja tersebut yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kalau dilihat dari prediksi yang selama ini, alhamdulillah sejak sekarang terjadi peningkatan yang luar biasa, sebab hampir mendekati 2 triliun yang belum pernah terjadi di Kota Dumai ini. Ini suatu merupakan anjuran bagi kita bagaimana kemajuan APBD Kota Dumai. Dalam hal belanja modal, APBD tahun 2021 sebesar 234.495.493.304 rupiah. Pada tahun 2022 306.331.988.807 rupiah. Sedangkan pada APBD perubahan tahun 2023 sebesar 473.383.790 rupiah. Sedangkan pada target tahun APBD 2024 diprediksi sekitar 411.622.977 rupiah. Sedangkan target APBD tahun 2025 diprediksi yaitu sekitar 404.622.977 rupiah. Sedangkan target tahun 2026 404.522.977 rupiah. Padahal belanja modal tersebut terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan pembangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset modal lainnya. Sedangkan dalam struktur belanja tersebut, hal tersebut di mana belanja tidak terduga pada tahun 2021 sebesar 11.435.077.059 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 292.485.131 rupiah.
Sedangkan pada APBD tahun 2023 sebesar 3.571.814.499 rupiah. Sedangkan target tahun 2024 26.267.068.368 rupiah. Sedangkan target tahun 2025 sebesar 26.267.068.368 rupiah. Sedangkan tahun 2026 diprediksi sebesar 26.267.068.368 rupiah. Sedangkan belanja tidak tunggal, belanja tidak tetap, belanja terpet, belanja bagian bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya penandatanganan berita acara Musrembang Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026. Dengan hormat kami jemput Wali Kota Dumai dan perwakilan peserta. Dandim, Ketua DPRD dan anggota DPRD Bapak Yohanes Teteleta, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Camat Bukit Kapur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bapeda Bank Kota Dumai, perwakilan IBI atau Ikatan Bidan Indonesia, perwakilan LPMK Bapak Isan Freddy dari Kelurahan Datu Laksmana dan Bapak Misti dari Kelurahan Banjar Keladi. Disilakan untuk dapat ke depan. Mohon izin Bapak, 1, 2, 3. Boleh semangat sekali Pak, 1, 2, 3. Tahun 2021-2026 pada pagi hari ini, atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.